Halo Mas Agam. Mas Agam, undangannya udah jadi. Iya. Ya ampun, Nia nih. Astaga, kita tolongin yuk. Ya mas, kita tolongin aja bawa ke rumah sakit. Ayo. Nanti mbak. Saya akan nih mbak. Lihat aja, rencana gue kali ini pasti berhasil. Kania kenapa? Nggak tahu Fania, tadi ada yang dorong kakak di kantor. Hah? Masa sih? Kok ada yang tega sama kakak ya? Duduk dulu kan. Biar aku bantu. Kamu kenapa? Hah? Nggak apa-apa Mas, aku nggak apa. Kamu sempat lihat siapa yang dorong kamu tadi? Hah? Enggak. Sampai aku tahu, bunuh tuh orang. Mas, sudah. Kamu tahu nggak perbuatan seperti ini melanggar hukum, kita bisa lapor polisi. Membahayakan nyawa orang. Ya udah nggak apa-apa kok, aku udah nggak apa-apa. Besok aku harus ke butik lagi. Ya udah aku yang antar, tenang ya. Oke? Nggak usah Mas. Kamu kan harus kerja. Aku bisa sendiri kok. Nggak apa-apa, aku anterin. Ya? Kamu bisa sakit kakinya. Kasih ya. Kok jadi semakin dekat sih mereka? Gue nggak bisa diemin Mas Agam deket-deket lagi sama Kania. Gue harus rebut Mas Agam. Gak bisa, gue harus ngelakuin sesuatu. Pas kan badan mbak, jadi terlihat lebih cantik. Ya, tapi kalau model kayak gini, baju bawahnya bagusnya gimana? Ya kayak model kain bentuk rok gitu. Bagus. Gue suka sama kerja kalian. Ya udah. Nih. Lo terima. Baik, Bos. Ya udah, sekarang gue nggak mau ada orang yang ngeliat lo di sini. Sekarang kalian pergi. Jangan mbak, apinya mulai membesar mbak. Jangan mbak, bahaya mbak. Minggir! Nia! Mas Agam, Mbak Nia masih di dalam. Apa? Nia! Mas Agam kenapa? Aku nggak peduli! Jangan, apinya besar sekali, Mas. Tolong! Tolong! Tolong, Mas Agam! Tolong! Astagfirullahaladzim, ayo kita bentar ya. Satu, dua, tiga, clear. 1, 2, 3, clear. Agam, alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga, sayang. Pak, maaf, aku di mana? Au. Pelan-pelan. Tenang, Gam. Aku di mana? Kamu di rumah sakit. Kamu kena serangan jantung. Nia! Mau kemana kamu, Gam? Pak, aku harus nolong Nia, Pak. Aku harus nolong Nia, Pak. Kamu mesti istirahat, Gam. Pak, Nia terjebak dalam api, Pak. Agam mau nolong Nia, Pak. Tenang ya.
Dokter bilang kamu nggak boleh terlalu banyak pikiran dan harus banyak istirahat. Ma, Nia terjebak dalam api. Agam mau nolong Nia, Pak. Oke, tenang. Nia nggak apa-apa. Nia selamat. Nggak mungkin. Nggak mungkin wajah saya seperti ini, Bu. Enggak. Nia, kamu sabar ya. Kuatkan hati kamu. Istighfar, nak. Sabar ya nak, sabar. Bu, gimana saya bisa sabar, Bu? Gimana, Pak? Gimana kalau saya ketemu sama orang, Pak? Mereka pasti nggak mau ketemu sama saya. Mereka pasti takut. Gimana dengan calon suami saya, Bu? Dia pasti akan membatalkan pernikahan saya, Bu. Enggak, Ibu saya nggak mau, Bu. Nia, sabar Nia. Kamu harus bisa nerima kenyataan ini. Iya, Nia. Ibumu bicara apa adanya. Kamu harus menerima kenyataan. Dan siap menerima resiko kalau Agam batal untuk menikahi kamu. Fanya? Loh, Mas Agam? Gimana keadaan Nia? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Agam ngapain masih di sini? Mas Agam kan masih sakit. Agam, Kamu itu keras kepala ya. Kamu malah maksa ke sini lagi. Agam belum tenang kalau belum lihat kondisi Nia. Kamu pikirkan kondisi kamu sendiri. Jangan mikirin orang lain. Ayo, antar saya ketemu Nia. ini gara-gara kamu. Nolongin Nia. Kakak kamu itu hampir saja membuat Agam celaka, tahu? Papa, Mama, jangan salahkan Fanya, ya? Please. Agam mau ketemu Nia. Ayo, Iya udah, antar Mas saya. Agam, saya antar. Cukup, Papa. Mama. Isi, Pak. Nia. Nia. Hei. Tolong batalin pernikahan kita, Mas. Hah? Tolong tinggalin aku sendiri. Tolong pergi dari sini, Mas. Pergi! Nia. Mas, tolong batalkan pernikahan itu, Mas. Aku mohon, Mas. Nia. Pergi dari sini. Pergi. Ya sudah, Agam. Lagian ngapain kamu menikah sama perempuan yang wajahnya itu? Ayo. Kamu harus istirahat. Ayo, pergi nak. Ayo, Agam. Kayaknya berhasil nih gue misahin Kania sama Mas Agam. Udahlah Agam, emangnya kamu mau punya istri mukanya jelek kayak gitu? Iya, Gam. Apa kamu nggak malu menikah dengan perempuan yang mukanya begitu? Emangnya nggak ada perempuan lain di luar sana? Masih banyak perempuan cantik yang mau sama kamu. Gam, sudah. Lupakan saja Nia. Gara-gara Nia, penyakit jantung kamu hampir kambuh. Ma, Agam cuman mencintai Nia. Dan cuman Nia. Sudah, Agam. Papa nggak mau dengar lagi soal Nia. Titik.
Gue bingung, Gam. Muka calon istri gue kebakar. Dan orang tua gue nggak setuju kalau gue menikahi dia. Sorry, Gam. Bukannya gue nggak mau dengerin curhatan lu. Kalau lu curhat sama gue sama aja. Gue juga punya masalah, Gam. Maksud lo? Aisyah, Gam. Aisyah sakit. Dia terkena kanker rahim. Masya Allah. Gue bingung, Gam. Gue takut. Gue takut Aisyah ninggalin gue, Gam. Dari sini gue sadar, setiap manusia pasti punya masalah masing-masing. Makasih ya, Gam. Agam, kamu mencintai Nia itu karena Allah apa karena wajahnya? Insya Allah, karena Allah, Umi. Karena Allah. Alhamdulillah kalau gitu mah. Keputusan kamu itu, Agam, menurut Umi bener banget. Walaupun kadang-kadang keputusan orang tua itu juga bisa salah. Kenapa? Karena kan ya sering Umi bilang, orang tua itu bukan malaikat, anak juga bukan setan. Artinya kebenaran dan kesalahan semua orang itu punya. Istri memang harus taat tunduk kepada perintah suami. Tapi suami juga nggak boleh memberikan perintah semena-mena terhadap istrinya. Kan ada ungkapan la ta'ata li maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat apabila perintah itu melanggar, nyalahin aturan agama, perintah dari siapapun. Tapi ada masalah lain lagi, Umi. Nia membatalkan rencana pernikahan kita. Ya Allah. Ya, kalau boleh Umi sarankan, kamu laksanakan sholat istikharah aja. Biar Allah nanti kasih petunjuk. Sholat istikharah, nak, 2 rakaat, kemudian minta sama Allah. Insya Allah, Allah akan ngasih petunjuk. Makasih banyak, Umi. Sama-sama. Bagaimana Pak Rasito? Apakah Bapak juga Ibu menerima usulan kami? Ya, kami terus terang aja malu terhadap tetangga. Apalagi kan yang membatalkan ini kan anak kami sendiri nih ya. Dan kami tentunya juga nggak enak hati nih sama keluarga Pak Rasito dan Ibu. Iya Pak, kami berdua juga khawatir. Karena hal ini kan bisa jadi omongan gak enak dari para tetangga. Bagaimana, Ma? Mama terserah papa aja deh. Oke, kalau begitu kami setuju. Fania menikah dengan Agam, menggantikan Nia. Fanya, kamu akan menggantikan kakakmu Nia untuk menikah dengan Agam. Gimana menurut pendapat kamu? Pak, Bu, demi berbakti sama kedua orang tua, aku tidak mungkin menolak keinginan ibu sama bapak. Ya pasti aku dengan sangat ikhlas mau menggantikan posisinya Kania. Tapi Bu, aku nggak enak sama Kania. Sudahlah Fanya, kamu tidak perlu memikirkan hal itu lagi ya. Iya Fania, kalau boleh Ibu jujur, Ibu lebih merestui kamu yang menikah sama Agam. Lagian kan mbakmu sendiri yang membatalkan pernikahannya sama Agam. Ya kan Pak? Iya Ma. Apa? Enggak. Agam cuma mau menikah dengan Nia. Bukan sama adik Evanya, Pak. Tidak. Kamu jangan keras kepala, Agam. Kamu dengar kan? Nia itu batalin menikah dengan kamu. Kenapa? Agam mencintai Nia karena Allah. Bukan karena fisiknya. Ngomong apa kamu? Agam, kamu jangan munafik. Zaman sekarang, di mana-mana orang menikah yang pertama dilihat adalah fisiknya. Hanya orang bodoh
yang mau menikah dengan perempuan yang mukanya sudah... Agam kecewa. Papa berbicara seperti itu. Sudah ya, Pak? Agam, tunggu! Papa belum selesai bicara! Nia, jadi alasan bapak dan ibu kamu untuk memutuskan Fanya yang akan menikah dengan Agam adalah untuk menghindari malu. Iya Nia, kita takut malu sama tetangga. Kamu jangan pikiran macam-macam ya. Kan kamu sendiri yang membatalkan pernikahannya dengan Agam. Iya Bu, insya Allah saya ikhlas. Tuh Fania. Saya tidak ikhlas. Mas, Saya mohon maaf ya. Bukan saya berniat untuk nggak sopan. Tapi saya ingin meluruskan satu hal. Aku mau menikah sama kamu. Aku nggak perlu wajah kamu seperti itu. Karena aku mencintai kamu. Nia, saya mohon. Menikahlah dengan saya, Nia. enggak Mas. Tolong pergi dari sini Mas. Lupain aja semua yang terjadi sama kita. Enggak, Nia, enggak. Aku mau menikahi kamu, Nia. Aku mohon. Aku nggak perlu wajah kamu seperti itu. Aku mencintai kamu, Nia. Enggak Mas. Aku nggak bisa. Kamu menderitakan dengan wajah seperti itu. Kamu nggak mau menikahi aku. Oke? Aku hancur supaya sama seperti kamu. Mas! Mas jangan Mas! Mas! Lepasin! 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 Mas jangan Mas! Lepasin! Mas jangan Mas! Gam, kan bisa diselesaikan dengan baik-baik Gam. Mas, iya Mas. Aku mau nikah sama kamu Mas. Kamu mau menikah sama aku? Oh, jadi Mas Agam sudah pasti menikah dengan Kak Nia. Kurang ajar! Saya terima nikah dan kawinnya Nia binti Sugeng dengan mas kawin dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam mursalina walhamdulillahirabbil alamin. Sayang, baju aku yang warna biru di mana sih? Ada di dalam lemari kok Mas. Nanti aku ambilin ya. Udah aku iya ya. Bentar. Nia, kamu kenapa? Nia, Nia, Nia. Ada orang Mas. Siapa? Aku nggak tahu Mas. Kamu ngomong apa? Enggak. Gimana kamu? Tadi itu sepertinya bukan perampok Mas. Soalnya barang kita tuh nggak ada yang hilang. Mungkin perampok itu baru berniat mengambil barang. Terus lihat kamu. Dia buru-buru mau membungkam kamu. Nggak mungkin Mas. Kenapa? Aku yakin kalau dia itu bukan perampok. Maksud kamu? Sepertinya ada seseorang yang sengaja ingin mencelakai aku Mas. Aduh, kenapa masih selamat aja sih itu orang?
Tapi apa alasannya? Ya udah, mending kamu istirahat aja sana. Semoga Allah selalu melindungi kita, keluarga kita. Ya. Ayo, istirahat. Ayo, pelan-pelan. Ayo, sini, lewat sini. Aduh. Ya? Mau kemana kamu, Dok? Mau nganter Nia ke dokter kandungan, mau ambil hasil lab. Karena sampai sekarang Nia belum ada tanda-tanda hamil, Mah. Pak. Tapi kamu tahu nggak? Papa, Mama kesini minta tolong kamu untuk anterin kami besok paman kamu yang lagi sakit. Tapi Gak apa-apa, Mas. Biar aku aja sendiri yang ngambil hasilnya ke dokter, ya? Tuh kan, istri kamu bisa pergi sendiri. oke, aku antar papa mama, habis itu aku jemput kamu di dokter kandungan, oke? Terserah. Ayo buruan, Iya. udah keburu siang nih. Oke. Ya, Mah, Pak. Ya. Bagaimana hasilnya, Dok? Sabar ya, Bu. Sepertinya suami Ibu tidak bisa memberikan keturunan. Astagfirullahaladzim. Bu, Dokter, tolong jangan kasih tahu ini sama suami saya ya. maksud Ibu? Dia punya penyakit jantung, Dok. Kalau sampai dia tahu kalau dia itu mandul, saya khawatir penyakit jantungnya bisa kambuh, Dok. Dok, saya mohon sama dokter, tolong diubah hasilnya, Dok. Dokter bilang aja kalau saya yang mandul. Saya mohon, Dok. Biar saya yang tanggung akibatnya. Sebentar dulu ya. Gimana? Hasilnya udah? Saya nggak tahu, Mas. Kenapa sih kok gugup banget? Tenanglah, semua pasti baik-baik aja. Aku cuma takut aja kok, Mas. Udah, semua pasti baik-baik aja. Percaya sama Allah. Ya? Mana sih dokternya? Nah, dia. Halo, Dok. Ini hasilnya. Istri saya mandul, Dok. Oh, ternyata ini jawabannya. Pantesan perasaan saya dari tadi nggak enak. Kita pulang. Kita nggak punya harapan lagi nimbang cucu dari Agam. Karena istrinya mandul. Ayo, Ma. Mas! Mama pikir deh, apalagi yang diharapkan sama Nia?
Mukanya udah mandul juga. Pak, kasihan Agam. Dia juga pasti kecewa kok. Sudah mah, kepala papa pusing. Sejak Agam menikah sama Nia, selalu ada masalah terus. Pak, Ma, silakan diminum. Nggak usah. Ma? Mau kemana? Agam, sebaiknya kamu pikirin lagi rumah tangga kamu. Ayo, Pak. Pa? Ma? Pa? Mama? Mas. 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 Dia minta maaf, Mas. Dia tahu dia mandul. Tapi nggak ada satu perempuan pun di dunia ini yang ingin dirinya mandul, Mas. Asal kamu tahu, apa sih yang diharapkan oleh kedua orang tuaku? Cuman pengen gendong cucu. Gendong cucu doang. Kamu nggak bisa ngasih. Nggak bisa kan? Hah? Mas, kita kan masih bisa angkat anak, Mas. Angkat anak mbakmu. Aku mau darahku. Astagfirullahaladzim. Kan ya, kenapa Kak? Kakak mandul, Paknya. Astagfirullahaladzim. Kak. Bodoh amat. Emangnya gue pikirin, bagus lo mandul. Mas Agam kan jadi benci sama lo sekarang. Buat apa aku menikah? Buat apa aku menikah kalau aku nggak akan pernah bisa punya anak? Mas, kamu mau kemana, Mas? Nggak usah nanya-nanya aku mau kemana. Hah? Mas! Ini akibatnya kamu dulu maksa terus menikah sama Nia. Apalagi yang kamu harapkan dari istri mandul? Mendingan secepatnya kamu ceraikan saja istri kamu itu. Papa, kamu benar. Kamu secepatnya ceraikan istri kamu. Kamu itu nggak makin muda loh. Umur kamu nambah terus. Sekarang ini rumah tangga kamu sudah hancur. Apalagi yang kamu mau pertahankan? Kalau aja tetangga tahu istri kamu mandul, muka papa mau taruh di mana? Ya Allah. Ya Allah, apakah ini takdir? Tolong maafin aku, Mas. Aku bukannya mau berbohong sama Mas Agam. Hasil pemeriksaan lab itu sebenarnya menyatakan Mas Agam yang mandul. Tapi aku takut Mas Agam kecewa. Biar semua ini aku simpan sampai mati. Aku tahu resikonya. Jika aku rubah hasil pemeriksaan dokter,
kalau aku yang mandul, Mas Agam pasti kecewa sama aku. Tapi aku siap menerimanya, Mas. Itu semua demi kesehatan Mas Agam. Demi rasa sayang aku sama Mas Agam. Aku rela menderita demi Mas Agam. Mas, kamu gak bisa nyuakin aku terus kayak gini, Mas. Kita harus bicara. Kamu gak mau aku cuekin? Kamu gak mau aku diemin? Oke. Simpel. Bisa kamu kasih aku seorang anak? Satu orang anak bisa gak? Gak bisa kan? Jadi gak usah sosok ngatur aku. Kamu bersyukur cuma aku cuekin. Belum aku usir kamu. Mas, kamu gak apa-apa kan? Aku gak butuh perhatian kamu. Itu pasti gara-gara ginjal Mas kambuh kan? Kamu belum makan ya? Aku siapin ya. Aku gak butuh perhatian kamu. Pergi kamu. Mas, sarapannya udah aku sediain. Ini susunya. Minumnya sendiri. Mas, kamu jangan cuekin aku kayak gini dong. Kita harus selesaikan masalah kita, Mas. Selesaikan masalah? Kamu udah gila ya? Apa yang mesti diselesaikan? Hah? Kebahagiaan rumah tangga itu jika ada seorang anak di tengah-tengah mereka. Dan kamu tidak bisa memberikan itu. Kamu... Hah? Jadi apa yang harus diselesaikan? Mas, Nia tahu. Mas pasti kecewa sama Nia kan? Karena Nia mandul. Mas, banyak pasangan di dunia ini nggak punya anak, Mas. Tapi mereka bahagia kok. Dia banyak ngomong. Mas. Mas, tolong jangan pergi, Mas. Kita masih bisa bahagia walau kita nggak punya anak, Mas. Kamu bilang apa? Bisa bahagia tanpa punya anak? Buat apa saya menikah? Hah? Siapa yang akan mendoakan saya di saat saya mati? Hah? Siapa yang akan menziarahi kuburan saya? Tapi ini udah takdir, Mas. Kita harus terima. Takdir? Takdir? Emang betul kata orang tua saya. Saya salah menikahi perempuan. Kamu cuma perempuan pembawa musibah. Gak berguna kamu. Kamu tidak pernah membahagiakan saya. Apaan tuh? Mas! Mas! Kasian ya Mbak Nia, suaminya nggak bisa terima kalau dianya mandul. Iya kasihan. Tapi kan suaminya kecewa karena Mbak Dian itu tidak bisa dapat anak. Iya sih. Nah yuk. Ya Allah, Neng. Kenapa Neng gak cerita, gak terus terang aja sama suami Neng? Kalau yang mandul itu dia, bukan Neng, sayang. Saya takut, Umi. Kalau sampai Mas Agam tahu kalau dirinya yang mandul, penyakit jantungnya bisa kumat, Umi. Subhanallah, Neng. Neng rela menderita demi menjaga kesehatan suami dan kebaikannya. Itu perbuatan mulia, sayang. Tapi kalau memang itu sudah menjadi keputusan Neng,
Umi cuma bisa sarankan, tetap sabar dan tawakal ya nak. Sebab tidak ada satu kebaikan sekecil apapun yang Allah tidak balas dengan kebaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Umi, Iya. boleh Nia tanya sesuatu sama Umi? Boleh, boleh. Silakan. Mau tanya apa nak? Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah mandul, Umi? Memang masalah mandul itu membikin galau manusia, jangankan kayak kita, Neng. Nabi pun juga pernah galau dengan adanya masalah mandul. Seperti waktu itu kisahnya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim sempat galau tuh pada saat beliau lama tidak dikasih keturunan. Sampai Nabi Ibrahim baca Rabbi habli minas solihin. Nabi Zakaria juga pernah galau. Sampai Nabi Zakaria juga membaca doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Allah itu maha kuasa nak. Allah itu maha kuasa merubah segalanya. Seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura. Sebentar Umi buka ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 48 sampai ayat 50. Yang mana di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan yang ada di langit wal ardi dan kerajaan yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah itu bisa menciptakan apa saja yang Dia mau. Yahubu lima yasha'u inatha. Allah juga bisa meniupkan roh cabang bayi di dalam perut kita menjadi perempuan, anaknya nanti perempuan. Wa yahubu lima yasha'u dzukura, dan Allah juga bisa meniupkan roh cabang bayi anak di dalam rahim kita yang nanti jadi anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Ada juga yang Allah tiupkan ke dalam rahim seseorang itu anak laki dan perempuan. Kan ada juga anak kembar laki perempuan gitu kan. Ada juga orang punya anak laki, punya anak perempuan. Di samping itu wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah juga bisa mentakdirkan orang itu mandul. Tapi innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang akan terjadi. Qadirun, dan Allah juga kuasa merubah segalanya. Jadi kalau menurut saran Umina, tetap ikhtiar, tetap tawakal ya. Sebab di balik segala kejadian baik yang senang ataupun yang tidak, Allah sudah menyiapkan hadiah yang terbesar bagi orang-orang yang sabar. Sabar ya sayang ya. Tawakal. Makasih Umi. Sama-sama. Sayang, kamu kenapa nak? Enggak, Mama. Enggak apa-apa. Ini pasti kenyang. Ya Allah, ya Allah. Nak, kamu baringan dulu ya. Kalau nanti makin sakit, kita ke dokter. Bobo dulu sayang. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Hati-hati sayang. Sebentar ya nak, sebentar. Ada apa? Mas Agamnya ada di sini, Ma. Ada. Tapi dia nggak bisa diganggu, dia mau istirahat. Ya Allah. Memangnya Mas Agam kenapa, Ma? Mas Agam sakit. Kamu itu tahu apa sih sebagai istri? Agam sekarang lagi sakit. Sakit ginjalnya kambuh. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Ma, izinkan dia ketemu sama Mas Agam ya, Ma. Enggak. Kamu itu bukannya bikin dia membaik, malah memburuk. Tahu nggak sih? Ini semua gara-gara kamu. Dia sakit, dia mikirin kamu yang
jadi omongan banyak orang. Udah. Sekarang mendingan kamu pulang, saya mau istirahat. Ma, nggak mohon, Ya, Ma. kamu pulang aja. Ganggu aja kamu. Ini loh, Pak. Ganggu aja nih perempuan. Kamu sekarang pergi dari sini. Agam gak butuh kamu. Kamu itu bikin hidup Agam susah tahu. Istri pembawa pergi. Pak, Masuk, Pak. Pak tolong izinkan dia ketemu sama Mas Agam, Pak. Nggak ada. Cepet pulang. Ayo tuh, Pak. Awas ya. Kamu jangan berisik di rumah saya. Saya malu sama tetangga. Punya mantu mau kata dulu lagi. Pergi sana. Pergi. Udah, Pak, masuk aja. Biarin. Ma, tolong izinkan dia ketemu sama Mas Agam, Ma. Tolong izinkan dia ketemu sama Mas Agam, Ma. Mas Agam. Mas, kamu mau kemana, Mas? Kantor. Nak, kamu udah sembuh dari sakit kamu? Ginjal kamu udah nggak apa-apa? Oh, Pak. Semoga nggak kambuh lagi. Kalau kamu merasa kurang enak, langsung pulang aja, Gam. Ya, Pak. Pasti. Ya udah, Pak Amar, Agam berangkat dulu ya. Hati-hati sayang ya. Pak. Hati-hati. Mas. Kamu ngapain masih di sini? Kamu itu istri pembawa sial. Ingat ya, mulai sekarang kamu harus cepet-cepet jauhin Agam. Karena Agam akan segera menceraikan kamu. Ngerti kamu? Nggak mungkin, Ma. Mas Agam nggak mungkin menceraikan aku, Ma. Nggak mungkin bagaimana? Kamu jelas nggak bisa membahagiakan Agam. Kamu nggak bisa memberikan anak pada Agam. Buat apa Agam hidup terus sama kamu yang... Sudah! Kamu sekarang pergi dari sini. Saya dan keluarga saya nggak mau kena sial lagi. Coba, ayo. Tutup Pak pintunya. Kok mobilnya Mas Agam ada di sini sih? Mas Agam kenapa? Tolong! Tolong! Mas Agam kenapa ini? Mas bangun, Mas! Kelewatan ya. Harusnya dia itu tahu kalau Agam sekarang sakit itu karena mikirin dia yang mandul. Dasar istri, selalu aja bawa masalah, bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kamu ini kemana saja nih ya? Suamimu berjuang melawan maut. Kok kamu baru datang? Kamu kenapa? Ibu hubungin tuh susah banget handphonenya. Maaf, Bu. Handphonenya saya matikan, soalnya tadi saya ada meeting di kantor. Sudah. Kamu itu nggak usah banyak alasan. Kamu itu memang istri ngebecus ngurus suami.
sedang mengalami gagal ginjal. Dan dokter bilang, yang bisa menyelamatkan dia kalau ada orang yang mendonorkan ginjalnya ke suamimu. Kania yang sabar ya. Allah pasti punya rencana yang lebih baik dari ini, Kak. Mas, maafin Nia ya. Handphone tadi Nia matiin, jadi Nia terlambat tahu kalau Mas masuk rumah sakit. Ini semua gara-gara kamu. Aku di sini ngerasa sakit, nahan sakit, mau mati rasanya. Aku udah gak punya anak, sekarang aku harus kehilangan ginjal semua gara-gara kamu. Maafin aku, Mas. Maaf, maaf. Mas, aku disuruh kantor untuk pergi ke luar negeri. Ada tugas. Kalau Mas izinin, apa aku boleh pergi, Mas? Otak kamu di mana sih? Hah? Kamu nggak lihat? Aku sebentar lagi kayak orang mati. Mau pergi sana. Bukannya gitu, Mas. Aku cuma mau ngasih tahu aja kok. Tapi kalau kamu mau pergi sana. Aku nggak butuh kamu. Pergi. Mas bener-bener deh, Mas. Aku nggak punya niat apa-apa. Aku cuma mau ngasih tahu aja sama Mas. Aku bilang pergi, kamu pergi dari tadi. Pergi. Pergi. Sabar. Emang gue pikirin. Yang penting sekarang dikit lagi Mas Agam jatuh ke pelukan gue. Pergi. Halo? Iya, saya sudah bertemu dokter. Saya sudah atur semuanya. Dokter gimana keadaan anak saya, Dok? Iya, dokter. Ibu dan bapak bersyukur karena ada yang mendonorkan ginjalnya untuk Agam. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dok, siapakah orang yang baik hati, Dok? Yang mau mendonorkan ginjalnya buat saya, Dok? Tanpa meminta sesan pun, Dok. Iya, dokter. Kira-kira orangnya siapa ya? Saya mau ketemu sekali dengan orang yang baik hati itu. Yang dengan sukarela mendonorkan ginjalnya buat anak saya. Maaf Pak, saya sudah berjanji untuk merahasiakan orang yang mendonorkan ginjalnya. Ya sudah. Yang penting kita doakan semoga Allah membalas kebaikan orang itu, ya Nak? Iya. Amin. Masih ada orang yang baik sama Agam. Mau mendonorkan ginjal buat Agam. Sedangkan istri Agam memilih keluar negeri daripada menemani Agam. Fanya, kamu kenapa? Kok kamu di kursi roda? Aku nggak apa-apa, Mas. Aku nggak mau banyak cerita. Nanti juga kamu tahu sendiri. Kakak kamu udah balik dari luar negeri? Belum, Mas. Aku benar-benar ngerasa tertipu. Seharusnya aku ngedengerin kedua orang tua aku. Menikahi kamu bukan kakak kamu. Mungkin masalahku nggak sebanyak ini. Udahlah, Mas Agam. Mungkin Kania mau melakukan yang terbaik untuk Mas Agam. Tapi apa? Maaf ya. Aku bukan bermaksud buat ngejelekin kakak kamu. Tapi kakak kamu itu bisa-bisanya ninggalin aku di saat aku lagi sakit seperti ini. udah Mas Agam. Fanya ikhlas kok mengurus Mas Agam.
Terima kasih Fanya. Aku merasa orang yang sangat bodoh sekarang. Pertama aku kenalkan sama kamu, tapi aku malah nikahi kakak kamu. Seharusnya aku menikahi kamu. Udahlah Mas Agam, yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang lebih baik Mas Agam sembuh dulu. Fanya suapin makan ya. Ini perempuan. Tolongin deh. Kalau aja. Cek ya. Allah, kayaknya jatuh dari jurang nih. Masih hidup. Ayo kita tolongin. Angkat bawa ke rumah sakit. Mas Agam kenapa? Aku cuman merasa aneh aja. Siapa orang yang sudah berbaik hati menurunkan ginjal buat aku? Kok kamu jadi diem? Mas pengen tahu. Ya iyalah. Sebenarnya itu aku Mas yang mendonorkan ginjal itu. Kamu, Fanya? Iya Mas. Makanya sekarang aku ada di kursi roda. Ya udahlah Mas. Gak usah dibahas. Kamu? Aku berutang budi sama kamu. Sekarang aku berutang nyawa sama kamu, Fanya. Aku nggak tahu gimana cara ngebalasnya, Fanya. Fanya, kamu minta apa? Apapun kamu minta akan aku penuhi, Fanya. Bilang, Fanya. Enggak kok Mas. Aku nggak minta apa-apa. Aku ikhlas melakukan semua ini. Hanya untuk Mas Agam. Lelaki yang aku... Lelaki yang apa? Lelaki yang aku cintai dari dulu, Mas. Sudah sadar. Saya di mana? Mbak tenang dulu ya. Sekarang Mbak sedang berada di rumah sakit. Mbak tidak apa-apa. Mbak baik-baik aja. Bahkan Mbak sudah bisa pulang. Alhamdulillah. Iya, tapi jangan lupa obatnya diminum. Iya Pak, makasih loh Pak sebelumnya Pak. Sama-sama. Ya, ngapain di sini? Kak Nia? Dia ternyata udah di rumah lagi. Aku ikhlas Mas kerain aku, Mas. Tapi setidaknya kamu dengerin dulu penjelasan aku, Mas. Memang kamu mau aku ceraiin, ya? Aku udah muak dengan semua penjelasan kamu. Aku mohon, Mas. Kamu dengerin dulu penjelasan aku, Mas. Apalagi harus jelasin, ha? Aku sudah nggak mau dengar semua penjelasan kamu. Kamu perempuan berwajah. Asal kamu tahu, aku mau menikahi Fanya. Fanya berhati mulia, kayak kamu. Sial tau gak? Mas, ada sesuatu yang harus aku jelasin sama kamu, Mas. Apalagi sih? Hah? Bagiku kamu sudah... Astagfirullahaladzim. Mas, tega kamu ngomong seperti itu sama aku, Mas. Tega? Lebih tega mana? Suami sedang sekarat, istrinya kemana? Hah? Ke luar negeri. Lebih tega mana? Otak kamu di mana? Hah? Nah, lihat Fanya. Dia
dia yang sayang sama aku. Selama aku sakit, selama aku sekarat. Di mana istriku? Aku harus jelasin sesuatu sama kamu. Aku mohon, Mas, tolong dengerin aku. Aku sudah muak. Ya, mendingan kamu keluar deh. Aku udah gak mau denger. Aku muak sama kamu. Mas, dengerin aku, Mas. Aku itu diculik. Diculik? Akal-akal apa lagi? Hah? Masa ngarang kamu? Kamu keluar karena kamu tidak pantas di rumahku. Mas, aku mohon, Ayo Mas. keluar. Mas. Keluar kamu! Keluar! Ayo. Jangan, Mas. Cepat! Pergi dari sini. Mas. Mas. Saya nggak paham, Dok. Kok hasilnya begini? Iya Pak Agam, tidak salah. Hasilnya beda banget, Dok. Hasil yang kemarin ingat nggak? Ya saya ingat Pak Agam, maka dari itu Pak Agam saya bawa kemari. Saya benar-benar nggak ngerti, Dok. Dulu yang mandul itu istri saya yang pertama. Kok jadi sekarang saya yang mandul? Biar saya jelaskan Pak Agam. Sebenarnya hasil lab yang dulu sama dengan hasil lab yang sekarang. Pak Agam lah yang bermasalah, bukan istri pertama Bapak yang bermasalah. Sekali lagi saya minta maaf Pak Agam. Bukannya saya mau menukar hasil lab itu, tapi Bu Nia lah menyuruh saya untuk menukarnya. Karena Bu Nia mengatakan Pak Agam mempunyai penyakit jantung dari kecil. Bu Nia tidak ingin Pak Agam kecewa, jadi menyuruh saya untuk menukar hasil lab itu. Saya yang mandul, bukan istri pertama saya. Iya Pak Agam. Kalau Pak Agam masih ragu, silakan cek dokter kandungan yang lain. Ya Allah, saya telah menyakiti Nia, menghina dia, memperlakukan dia semena-mena. Padahal yang mandul sebenarnya aku. Tapi karena dia sayang sama aku dan gak ingin jantung aku kambuh, dia menukar hasil lab. Seolah-olah dirinya yang mandul. Mas Agam, kamu kenapa? Kok nangis? Kamu gak apa-apa kan? Ya Allah, apakah ini takdir? Tolong maafin aku, Mas. Aku bukannya mau berbohong sama Mas Agam. Hasil pemeriksaan lab itu sebenarnya menyatakan Mas Agam yang mandul. Tapi aku takut Mas Agam kecewa. Biar semua ini aku simpan sampai mati. Aku tahu resikonya. Jika aku rubah hasil pemeriksaan dokter, kalau aku yang mandul, Mas Agam pasti kecewa sama aku. Tapi aku siap menerimanya, Mas. Itu semua demi kesehatan Mas Agam. Siapa yang menundukkan ginjal buat aku? Ya Allah, Mas. Itu aku, Mas. Sekali lagi saya tanya. Siapa orang yang mendonorkan ginjal buat aku? Jawab! Mas, aku udah bilang yang donor ginjal itu aku. Bohong! Aku udah baca semuanya di diary-nya Nia. Yang memberikan ginjal itu Nia, bukan kamu! Hah? Dan aku bukan manusia yang bodoh. Aku cek sama dokter Fauzi.
Emang benar yang ngasih adalah dia. Kenapa kamu bisa berbohong sama aku dan ngaku kalau kamu yang aslinya? Jawab! Jawab! Dari mana kamu tahu tentang itu? Hah? Aku menyesal menikahi kamu. Mas Agam! Mas Agam! Ya Allah, sakit banget ya Allah. Ya Allah, jika saja umur hamba sudah tidak panjang lagi ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada suami hamba. Hamba mohon ya Allah. Berikanlah kebahagiaan dunia dan akhirat kepada suami hamba ya Allah. Begitu juga dengan adik hamba Fanya. Semoga saja rumah tangga mereka selalu dalam kebahagiaan dan dalam ridho-Mu ya Allah. Amin. Halo bos, kita udah temukan dia. Siap bos, siap bos. Nia! Astagfirullahaladzim. Semoga dia nggak apa-apa. Aku harus cari Nia. Paham ya? Heh, Kania, bangun lo, Kania. Bangun. Cepet bangun. Fanya kok tahu kakak ada di sini? Kak, mau kakak ngumpet di lubang semut pun Fanya tahu, Kak. Loh, kenapa, Kak? Pusing ya? Iya, Fanya. Aku ada obat pusing untuk kamu. Minum ya. Ayo, kamu minum. Obat apa ini, Fanya? Ini obat pusing untuk kamu, supaya kamu gak ada di selamanya. Kamu tahu kesalahan kamu, Kak? Kamu sudah merebut Mas Agam dari saya. Dan kakak harus tahu ya, siapa yang mendorong kakak, siapa yang luka di muka kakak, itu semua aku. Astagfirullahaladzim. Fanya, kamu ini ngomong apa sih? Aku memang ingin kamu. Jadi kamu harus minum John supaya kamu gak ada lagi di dunia ini. Ayo cepet buka mulut kamu. Fanya. Buka! Fanya. Buka mulut kamu! Fanya. Kamu tuh harusnya peka. Mas Agam tuh harusnya sebuah buat aku. Kamu tahu itu? Fanya, kalau kamu memang suka sama Mas Agam, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Kamu yang gak pernah ngerti apa kemauan adik kamu. Sekarang kamu makan. Jangan so suci kamu jadi perempuan ya, Kak. Kamu tahu, Mas Agam sekarang lagi mencari kamu.
Mas Agam juga udah tahu siapa yang mendonorkan ginjal sebenarnya. Dan Mas Agam juga tahu siapa sebenarnya yang mandul. Fanya. Mas, kamu nyakitin aku. Fanya, kamu kenapa jadi kayak gini sih, Fanya? Lepas! Kamu harus minum obat ini. Kamu itu adik aku, Fanya. Gak ada kakak seperti kamu ya. Kamu sudah merebut semua kebahagiaan aku. Kamu sadar gak? Fanya, kamu itu anak baik, Fanya. Kamu gak kayak gini harusnya. Minum! Minum obat ini! Woi, ngapain lo? Woi, tolong ya. Ayo. Kenapa itu? Gan! Fanya! Pak, Pak. Aku cek perempuan itu. Ayo, kejar. Woi, jangan lari, woi. Kamu kemana kamu? Tolong polisi. Ayo kita bawa dia ke polisi. Ayo. Woi, jangan kabur, woi. Nia. 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 Nia, bangun Nia. 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 Bangun Nia. Nia, kamu kenapa Nia? Ya Allah, Nia jangan ninggalin aku. Nia jangan ninggalin aku. Nia bangun, Nia bangun. Jangan ninggalin aku sebelum kamu maafin aku. Nia, maafin aku. Dia maafin aku, dia. Aku suami yang buruk. Aku suami yang tidak tahu berterima kasih. Padahal Allah sudah memberikan seorang istri yang berhati mulia. Maafin aku. Aku udah jahat sama kamu. Aku udah nyakitin kamu. Tapi kamu tetap baik sama aku, dia. Maafin aku.